Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya tidak sampai percaya bahwa ini akan berlanjut pada ayat ke-20 dan 21. Tapi Tuhan tunjukkan sesuatu yang luar biasa, berbicara tentang bagian yang paling terakhir dari seluruh rangkaian dari kompilasi Nats daripada Efesus 3 ayat 16, 19, 17, 18, 19, 20, dan 21. Nah, kita akan bicara tentang bagian ke-6 ini, yaitu tentang present dan glory of the Lord. Coba kita akan melihatnya bersama-sama. Saya coba bacakan untuk kita Efesus pasal 3 ayat 20 sampai dengan 21. Bagi dialah yang melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Kalau sudah ada kata amin berarti oke, ini sudah final, ini sudah finish. Ini yang bisa kita lihat yang Tuhan ajarkan bagi kita. Saya mau mengingatkan kita untuk beberapa hal yang sudah kita lihat dari bagian pertama sampai dengan kelima. Kita pertama bicara tentang bagaimana anugerah itu diberikan, yaitu kemuliaan, kekayaan kemuliaan Allah masuk dalam hidup kita dengan level-level yang kita tidak tahu, ya, berapa level tingginya kita tidak tahu, tapi kekayaan kemuliaan Allah yang tak terbatas itu masuk di dalam kehidupan kita. Kemudian kita lalu dibangun di dalam Tuhan melalui apa? Tuhan memberikan power, kemudian menguatkan kita. Dia beri power lagi, menguatkan kita. Dia beri power, menguatkan kita. Sampai pada akhir yang dia inginkan dalam kehidupan kita. Nah, kita bicara tentang the battlefield. Artinya in the inner man, di dalam manusia batiniah kita. Ya, semua ini Tuhan terus memberikan kekuatan kepada kita. Sampai apa? Kita bangun iman kita karena Kristus ada dalam diri kita. Kita di dalam iman kita di dalam Kristus, ya, percaya kita kepada Kristus, maka Dia akan mulai membangun iman kita dengan melakukan apa? Dengan ditancapkan ke dalam tanah kasih karunia-Nya, kemudian kita diakarkan, semakin hari semakin diteguhkan akar itu, lalu itu dalam kasih-Nya yang luar biasa. Lalu kita mulai membangun iman kita terus menerus, ya, sampai pada 5 arti kata iman dalam video yang sebelumnya sudah saya sampaikan, yang pada akhirnya hanya ingin memberikan kita sebuah kenyataan bahwa apa? Dia ingin kita mengenal betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Tuhan itu yang kita bisa saksikan bersama. Ya, setelah itu kita akan mengenal kasih itu, ya, melampaui segala pengertian. Kita kenal Dia makin dalam, kita makin mengenal, yang pada akhirnya membawa kita kepada segala kepenuhan, ya, dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah di dalam kehidupan kita, yang pada akhirnya akan sesuai dengan anugerah kekayaan kemuliaan yang kita sudah terima, ya, di awal, kemudian akan sampai pada pemenuhannya di mana semua disejajarkan dan komplit sesuai dengan kepenuhan ilahi yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Lalu saya bertanya, Tuhan, ayat 20 ini mau ditaruh di mana? Apakah ada kaitannya atau terpisah? Dan saya percaya firman Tuhan itu ya dan amin dan luar biasa. Tuhan tunjukkan saya sesuatu yang luar biasa ketika dia bilang tempatnya adalah tepat di tengah-tengahnya. Ya, dikatakan bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Kok ada di situ? Nanti ayat 21 juga seperti itu. Nah, coba saya ngajak kita untuk melihat dulu ayat ke-20 dan 20-nya seperti apa. Dikatakan bagi dialah yang dapat, ya, melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan, kita doakan atau pikirkan, ya. Kemudian seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Apa yang luar biasa dari sini? Ternyata ada sebuah hal yang Tuhan tunjukkan kepada saya, bahwa semua kata-kata kerja ini penuh dengan apa yang disebut dengan present, di mana itu merupakan gramatikal, ya, chord-nya, di mana present itu menunjukkan waktu sekarang ini.
kalau kita melihat gambar daripada keseluruhan pas ayat 16 sampai 19, kita akan melihat roadmap, peta jalan. Artinya apa? Peta pemetaan hidup kita seperti apa? Ya, dari yang di awal sampai dengan yang terakhir. Seperti apa pemetaan kita? Tetapi ketika kita bicara ayat 20, ternyata ya kode-kode dalam gramatikalnya itu menunjukkan sekarang, now. Seperti dapat itu adalah Tuhan itu dapat sekarang juga, ya, atau apa yang sekarang kita doakan atau pikirkan, dan Dia sedang bekerja sekarang juga di dalam kehidupan kita, ya. Karena Allah kita Allah yang hidup. Ingat bahwa Dia bangkit, Dia tidak ada dalam kuburannya, Dia tidak meninggalkan tulang belulang, karena Dia bangkit dan Dia hidup untuk kita. Nah, karena Dia hidup itu, maka Dia akan sekarang juga dapat melakukan apa-apa yang lebih daripada yang kita pikirkan atau doakan, dan Dia bekerja di dalam kita sampai dengan sekarang ini. Yang pada akhirnya kita bisa melihat bahwa ada proses kemampuan Allah, Dia masukkan ke dalam hidup kita melalui apa yang kita doakan, pikirkan, itu parameternya, tetapi benar-benar kuasanya bekerja dalam kita. Dan ini akhirnya membawa kita pada bagian terakhir ketika dikatakan the glory of the Lord, bahwa semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Luar biasa, ya. Jadi kita bisa menempatkan itu sebagaimana yang sudah saya tempatkan tadi. Nah, coba kita lihat dari bagian dari bahasa Yunaninya seperti apa. Coba kita perhatikan bahasa Yunaninya. Dia katakan seperti ini, bahwa to de dinameno hiperpanta poiesai, kemudian hiper ek periso, ya. Dia katakan seperti itu, di mana dia katakan bahwa bagi Dia yang sekarang juga sekarang ini dapat di atas segala hal melakukan dengan amat kuat, dengan amat sangat. Jadi Allah itu dapat melakukan, ya. Kata being able, dapat, itu yang sekarang ini Dia dapat, itu kita lihat dari kata dinameno, akar kata dunamai, di mana itu berkata tentang suatu memiliki kemampuan, kekuatan, dan kapasitas yang luar biasa, karena Dia maha kuasa. Dan itu masuk dalam kehidupan kita. Bukan nanti, tetapi sekarang juga Allah itu bekerja luar biasa, atau Allah itu memiliki kemampuan itu karena Dia maha kuasa. Dan itu melebihi di atas segala hal. Dan dikatakan dengan dia katakan poiesai, artinya dari kata poio, artinya apa? Bahwa Dia dapat melakukan, Dia bertindak secara nyata dalam kehidupan kita. Bukan hanya sebuah janji. Dikatakan dengan aorist infinitif aktif, artinya apa? Dikatakan bahwa akar katanya dari atas, di mana Dia memiliki kemampuan itu sekarang juga, tetapi aorist karena Dia sudah melakukannya untuk kita, dan itu menjadi tujuannya bahwa Dia melakukan segala sesuatu untuk kita, ya, infinitif. Dan itu Dia lakukan dengan apa? Hyper ek periso, artinya apa? Huper. Dia melakukannya dengan amat sangat luar biasa untuk kita. Ini berita yang luar biasa, karena apa? Allah itu betul-betul amat sangat, dengan kemampuannya Dia pakai untuk melakukan segala-galanya untuk kita. Lalu dilanjut dengan kata-kata selanjutnya. Kalau kita lihat dari grammatical chord-nya, dia katakan seperti ini. Dari bahasa Yunani-nya dikatakan hon aitomete noumen kata ten dinamin ten energonemen enhemin. Nah, ini mau dapat kita lihat bahwa ketika dia katakan tentang kata apa yang kita minta, jadi melebihi, sebagaimana frasa sebelumnya, melebihi apa yang kita minta, itu dikatakan aitometa. Nah, aitometa ini adalah sama present. Demikian juga ketika dikatakan tentang apa yang kita pikirkan, ya, melebihi dari apa yang kita pikirkan, dikatakan tentang noumen, ya. Nah, kemudian ada itu juga present, demikian juga. Nah, menurut according to the power, menurut kekuatan atau kemampuan atau kuasa yang bekerja di dalam kita, yang bekerja sekarang juga di dalam kita, ya. Kalau kita melihat bahwa
yang dikatakan sebagai energomenen. Artinya apa? Energomenen itu artinya dari kata energio, yaitu dia memberikan energi yang bekerja dalam situasi yang membawa kita dari satu tahap atau satu titik ke tahap berikutnya. Jadi dia terus memberi energi supaya kita naik level, terus menerus seperti itu. Dikatakan bahwa itu present participle middle, di mana sekarang juga dia sedang bekerja di dalam kita untuk apa? Untuk membawa kita daripada satu titik mencapai tahap yang berikutnya sampai pada kesempurnaan. Nah, ini yang bisa kita lihat dari Efesus pasal 3 ayat 20 ini. Nah, dikatakan bagi dialah yang dapat melakukan. Jadi semuanya adalah sekarang, bagi dia yang sekarang dapat melakukan, punya kemampuan yang luar biasa, jauh lebih banyak dari apa yang sekarang kita doakan atau sekarang kita pikirkan. Tidak bisa terbayangkan oleh kita, dia lakukan itu seperti yang nyata dari kuasanya, powernya yang sedang juga sekarang ini bekerja di dalam kita. Lalu pada bagian terakhir tentang bagi dialah kemuliaan dalam jemaat dan di dalam Kristus, kita bisa gambarkan seperti ini. Ketika semua ini kita bingkai seperti ini, kita bisa melihat, dan akhirnya apa? Pada akhirnya adalah bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun, age by age, ya, age to age, abad ke abad, turun-temurun sampai selama-lamanya. Karena apa? Semua yang ada yang kita sudah pelajari dari ayat 16 sampai dengan ayat 20 itu bicara tentang kemuliaan Allah. Jadi semua ini dibingkai untuk menunjukkan semua untuk kemuliaan Allah. Dan kalau kita bicara sekarang ini, ya sekarang ini juga kita bekerja untuk kemuliaan Allah. Nanti sampai dengan Allah dimuliakan luar biasa dalam kehidupan kita. Kita terus-menerus berkembang dari satu titik, satu tahap ke tahap yang lain. Karena Allah yang sedang bekerja dalam kita. Saya akan memberikan sebuah contoh ya dari sebuah film yang kita bisa lihat seperti ini, Leap of Faith. Ya, ini Steve Martin yang main dan ini sudah sejak tahun 1992 bicara tentang lompatan iman. Ya, jadi ini ada sebuah grup di mana mereka dengan 4 bis dan trailer, mereka bawa barang dari satu kota ke kota lain. Tapi grup ini adalah grup artis sebenarnya, tapi mereka memerankan ada yang jadi pendeta. Steve Martinnya jadi pendeta. Lalu mereka akan membuat KKR, kesembuhan ilahi dan sebagainya, ya, di mana banyak orang akan tertarik dan datang. Lalu mereka akan bilang, ayo sumbangkan. Kalau kau kasih $1, kau akan diberkati luar biasa. Ini teologi kemakmuran yang dulunya tahun 90-an berkembang luar biasa di Amerika. Ya, padahal grup ini hanya menipu aja. Dari kota ke kota mereka pindah, mereka hanya menipu saja. Ya, demikian juga ini bukan pendeta betulan, ini ada artis saja gitu loh yang memerankan yang diperankan oleh Steve Martin ini. Jadi kalau mereka memberikan $1, maka dia akan diberkati. Ya. Nah, tapi padahal semua ini adalah aksi theatrical talk. Ya. Nah, ini ada orang yang sudah mereka bayar, yang sudah mereka suruh, posisinya ada di mana, mereka sudah atur semua pakai mic di telinga mereka ya, earphone ya di telinga mereka. Dan akhirnya menyatakan, oh aku diberkati dan sebagainya karena datang dan memberikan uang di sini. Ya. Nah, apa yang terjadi? Mereka melakukan semacam puji-pujian, kemudian ada yang rebah dalam roh dan sebagainya. Ya, ada yang disembuhkan padahal itu orang-orang yang sudah diatur. Nah, pada waktu itu ada seorang anak yang memang dia lumpuh ya sebenarnya. Dia harus jalan dengan tongkat. Nah, ketika ibadah itu dilakukan dan semua hanya theatrical saja, ya, saya percaya mujizat ada, tetapi pada saat sekarang ini, tetapi ini memang film yang menceritakan bagaimana sebuah theatrical untuk menipu orang dengan menggunakan nah, ini anak muda ini bertanya, bagaimana dengan saya? Padahal dia tidak masuk dalam tim rekayasa mereka. Ini benar-benar anak muda yang lumpuh. Nah, pendeta itu akhirnya karena takut dia keluar.
Tetapi dia akhirnya balik lagi karena permintaan untuk membuat keajaiban lagi. Dan anak ini akhirnya dipegang dia. Dia tidak percaya bahwa akan ada mujizat karena memang dia pura-pura. Tapi dia lalu mengalihkan dengan bermacam-macam dan tidak memperdulikan anak ini. Tapi anak ini sendirian, dia berjalan naik ke atas panggung. Ya. Dan dia melihat patung Yesus disalib. Dengan imannya sendiri, dia datang karena dia tidak dipedulikan oleh pendeta itu. Yang dia lakukan adalah dia memegang kaki daripada Tuhan Yesus yang ada di salib tersebut. Apa yang terjadi, Bapak Ibu yang terkasih? Ternyata anak muda ini, dia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Dan perlahan-lahan dia meninggalkan tongkat yang dibawanya. Dia tanpa tongkat lagi bisa berjalan. Dia disembuhkan secara ajaib karena lompatan iman yang dia lakukan. Pendeta ini pasti tidak percaya karena dia hanya berpura-pura, tetapi keajaiban itu terjadi. Dan dia bisa berjalan tanpa tongkat itu. Saudara, ini mau menunjukkan bahwa sekarang juga kuasa Tuhan itu masih bekerja di antara kita. Sekarang juga dia akan melakukan, dia dapat melakukan segala sesuatu yang tidak kita pikirkan. Ya. Nah, pokoknya ini kan dia hanya berpikir pura-pura aja, dia sudah ngatur timnya. Tetapi Tuhan bisa melakukan jauh lebih dahsyat dan luar biasa, menyembuhkan orang walaupun tanpa perkataannya dia. Tetapi dengan tindakan iman seperti itu. Dan saya mau katakan bahwa roadmap yang Tuhan sudah berikan, ya, gambaran tentang mapping hidup kita itu seperti itu. Dan saat ini pun juga Tuhan nyata dengan kuasanya yang ajaib dan dahsyat. Dia mau memakai hidup kita untuk menghasilkan, mendatangkan kemuliaan Allah bagi kesaksian di dunia ini. Saya berharap ini menjadi perenungan kita. Dan kita boleh yakin dan percaya Tuhan sudah membangun akan peta kita. Dan dia akan melaksanakan ketika kita menyerahkan hidup kita terus menerus di dalam Tuhan. Semakin terus dibangun, maka kuasanya itu akan begitu nyata dan luar biasa dalam kehidupan kita. Kuasanya bekerja sampai sekarang ini di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.